Kita sudah sampai pada modul ke-8. Materinya adalah rate of return untuk multiple project. Ini adalah materi lanjutan dari modul ke-7, namun khusus untuk multiple project. Learning outcome untuk materi ini sama seperti pada modul ke-7. Terdapat 3 learning outcome, yaitu dapat menggunakan basic engineering economy untuk menghitung time value of money, membedakan nilai present dan future worth serta interest rate, membuat cash flow untuk sebuah project, dan melakukan analisis investment berdasarkan economic decision criteria. Topik yang akan dibahas adalah incremental analysis pada multiple project. Jika pada modul sebelumnya kita membahas mengenai single project, pada materi ini yang kita akan bahas adalah pemilihan alternatif menggunakan rate of return pada multiple project. Mengapa harus menggunakan incremental analysis? Saat dihadapkan pada beberapa alternatif, karena kita membahas mengenai multiple alternatif, pada saat kita memilih rate of return yang paling tinggi, belum tentu memberikan return atau pengembalian terbaik dari modal yang dimiliki. Dalam pemilihannya, harus mempertimbangkan bobot rata-rata dari ketersediaan modal. Itulah mengapa kita tidak mungkin atau tidak disarankan memilih berdasarkan rate of return masing-masing project dan memilih yang tertinggi. Satu hal yang perlu diingat juga adalah modal yang tidak diinvestasikan diasumsikan memperoleh pengembalian pada tingkat MAR. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah perusahaan memiliki dana untuk diinvestasikan sebesar 90.000 pada tingkat MAR 16.000 per tahun. Lalu, terdapat alternatif A dan alternatif B. Alternatif A akan memperoleh pengembalian 35% dari investasi 50. Sedangkan dana yang dimiliki adalah 90. Selanjutnya, alternatif B akan memperoleh pengembalian sebesar 25% dari nilai investasi, yaitu nilai investasinya sebesar 85.000. Kita akan melihat sebenarnya nilai pengembalian terhadap modal dari 90 jika kita berinvestasi pada alternatif A dan pada alternatif B. Untuk nilai rate of return total yang pertama, berarti perusahaan akan mendapatkan pengembalian 35% dari 50, dan sisanya nilai yang tidak diinvestasikan akan mendapatkan return sebesar MAR, yaitu 16%. Dari pengembalian ini, kita bagi dengan total dana yang dimiliki, yaitu 90.000, maka yang diperoleh adalah 26,6%. Selanjutnya, jika kita lihat alternatif B, nilai pengembaliannya hanya 25% atau lebih kecil daripada alternatif A sebesar 35. Namun, kita lihat sisa dana yang 5.000 ini mendapat pengembalian sebesar 16% atau sesuai dengan MAR. Hasil pengembalian ini dibagi nilai total dana yang dimiliki, dan ternyata secara keseluruhan nilai pengembaliannya adalah 28,3%. Jadi, jika dilihat dari total rate of return saat perusahaan mengambil alternatif A, ternyata masih lebih kecil jika perusahaan mengambil alternatif B, sehingga inilah yang lebih baik dipilih. Bagaimana caranya agar kita tidak melakukan kesalahan pada saat menghitung pengembalian dari multiple project? Maka, kita menggunakan yang namanya incremental cash flow. Incremental cash flow ini adalah cash flow dari alternatif B dikurangi dengan cash flow alternatif A.
Yang dimaksud dengan alternatif B adalah alternatif dengan nilai investasi yang lebih besar. Sebagai contoh, marilah kita hitung incremental cash flow dari data berikut. Terdapat alternatif A dan B. Nilai investasinya kita urutkan dahulu, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini nilai A lebih kecil dan dilanjutkan dengan investasi alternatif B. Yang dimaksud dengan incremental, kita menghitung nilai delta dari investasinya, yaitu nilai B dikurangi A. Jadi di sini 60.000 dikurangi negatif 40.000 diperoleh negatif 20.000, lalu 19.000 dikurangi negatif 25.000 diperoleh 6.000 dan 10.000 dikurangi 8.000 diperoleh 2.000. Jadi, kita sudah memperoleh cash flow incrementalnya, yaitu first cost-nya negatif 20.000, annual cost-nya positif 6.000, dan salvage value-nya positif 2.000. Dan inilah yang kita jadikan analisis untuk menentukan mana yang kita terima atau mana yang kita pilih antara alternatif A dan B.